Halo saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar? Semoga selalu ceria dan bahagia di masa pandemi ini dan selalu membagikan kebahagiaan dan sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan melakukan pertemuan BKSN atau perjumpaan BKSN yang pertama. Sebelumnya saya sudah memberikan video pengantar tentang BKSN dan kita akan membahas BKSN dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mari kita siapkan hati kita siapkan apa yang harus kita siapkan, kitab sucinya, puji syukur. Kita akan ibadah secara online dengan video yang saya buat ini. Video yang sederhana untuk menanggapi kerinduan dalam mengikuti BKSN. Perjumpaan pertama. Allah adalah kasih. Ada dasar dari perjumpaan pertama ini diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Tujuan peserta menyadari dan percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita memiliki dasar itu dulu ya. Kita mengakui Allah adalah kasih. Peserta menyadari identitasnya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Kita sebagai orang Katolik percaya bahwa Allah telah mengasihi kita. Kita sudah dikasihi Allah. Peserta hidup sesuai dengan identitasnya sebagai orang Katolik dengan mengasihi Allah dan sesama. Karena Allah telah mengasihi kita dulu, setelah itu kita mengasihi sesama kita. Sebagai bukti kita mengasihi Allah. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu pembuka Jika Ada Cinta Kasih, puji syukur halaman 498. Kita nyanyikan bait pertama saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita akan mendalami tema BKSN mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Dalam kabar baik ini kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan memahami identitas kita di hadapan Allah. Dengan pemahaman ini kita dapat menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Menjadi kewajiban kita untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami krisis iman dan identitas. Dalam pertemuan pertama ini kita akan mendalami 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu boleh menyiapkan kitab sucinya. Buka 1 Yohanes bab 4 7-21. Jika tulisan atau video saya ini kurang dapat dilihat tulisannya. Allah adalah kasih, 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan memasuki pendalaman. Ada beberapa pertanyaan. Siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini di ayat 8? Anda bisa membukanya. Bagaimana Allah mengasihi manusia di ayat 9 dan sampai 10. Silahkan dibuka kitab sucinya. Mengapa kita harus mengasihi sesama? Ayat 11 dan 19. Mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ayat 18. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah?
ayat 21. Bisa dibuka kitab sucinya Bapak Ibu atau diputar kembali video saya sebelum slide ini. Mari kita masuk ke penjelasan. Siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Ada di ayat 8. Perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukanlah definisi tentang Allah, melainkan deskripsi tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi atau memiliki kasih, tapi Ia sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Yohanes tidak sekedar menyatakan bahwa Allah mengasihi, karena mengasihi bukanlah salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Segala aktivitas Allah adalah laku kasih atau tindakan kasih, dan Ia menyatakan diri dalam kasih kepada manusia. Hebat sekali bukan Allah yang kita kenal? Allah adalah kasih. Kasih Allah sungguh sempurna dibandingkan kasih manusia. Kedua, bagaimana Allah mengasihi manusia? Di ayat 9 dan 10. Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Di sana manusia akan hidup dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Tetapi dosa menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan surgawi. Terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Di kayu salib, Yesus Kristus anak Allah mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Setelah dosa dihapus oleh kurban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga. Dengan catatan melakukan apa yang diajarkan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dengan apa? Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Itu hukum yang utama. Penjelasan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama? Ayat 11 dan 19. Dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah. Identitas Allah ya, yang kita imani atau yang diimaninya. Allah adalah kasih. Kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Allah Bapa yang menyelamatkan manusia. Iman itulah yang mendorong orang untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita terlebih dahulu, baru kita mengasihi orang lain. Maka identitas Allah adalah kasih itu sendiri. Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang sempurna. Bukti nyata kasih Allah kepada kita apa? Allah mau menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Allah mengutus putranya untuk menebus dosa manusia dengan cuma-cuma. Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dosa manusia dengan cuma-cuma, tanpa imbalan apapun. Hanya kita harus mengasihi sesama kita. Kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kita harus mengasihi orang sesama kita yang kelihatan. Yang keempat, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ayat 18. Kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sesama dengan dalam kehidupan kita tidak takut untuk menghadap pengadilan Allah. Kita siap untuk dinilai oleh Allah karena semua yang dilakukannya di dalam dunia dilakukan karena Ia mengasihi Allah. Pertemuan dengan Allah adalah penghakiman. Itu tidak membuatnya takut karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia adalah orang yang benar di hadapannya. Orang takut menghadapi pengadilan Allah bila ia tidak mengasihi Allah yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Maka orang yang sudah meninggal, orang yang sudah siap meninggal,
tidak takut akan penghakiman. Karena kenapa? Orang itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Yesus, apa yang sudah diajarkan Yesus, yaitu dengan apa? Mengasihi sesama. Di mengasihi sesama adalah salah satu bukti kita benar-benar mengasihi Allah. Tidak bisa kita mengasihi Allah tapi kita membenci sesama kita, tidak. Tapi kita harus mengasihi orang yang kita lihat, orang sesuatu yang tidak dilihat, baru kita juga bisa mengasihi Allah. Mengasihi Allah wajib mengasihi manusia. Penjelasan yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan setelah dikasihi oleh Allah? Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan baru kemudian ia mau mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya, tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Tanggapan ini hanya mungkin diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sesama karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta, karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kewajiban kita sebagai pengikut Kristus yaitu mengasihi sesama kita. Kenapa? Ya, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita dan kita harus berbagi kasih dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Karena kasih dari Allah cuma-cuma. Nah, pesan dan penerapan. Apakah ada pesan? Ya, pesan dari kabar baik untuk manusia. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Tuhan atau Dia selamanya. Karena itu, Ia mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi itu. Kabar baiknya itu ya. Kabar baik bagi kita sebagai pengikutnya adalah hidup berbahagia di surga. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau yang diperintahkan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Identitas kita sebagai orang Katolik. Inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Dalam arti umum, percaya berarti menerima suatu kebenaran tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Maka, kita sebagai orang Katolik, kita mengenal Allah adalah kasih. Maka identitas kita sebagai orang Katolik yaitu mengasihi. Cara hidup kita sebagai orang yang dikasihi Allah, kita pun mengasihi sesama. Dalam kasih tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan rugi. Mengasihi seseorang, kasih itu bukan soal kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang yang dikasihinya berbahagia dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Hidup kita karena kita sudah menerima kasih Allah secara cuma-cuma, kita harus membagikan kepada orang lain sesama kita kasih yang cuma-cuma. Dengan apa? Perbuatan. Tidak sekedar omong, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, aku peduli pada kamu. Tidak, tapi harus dengan tindakan. Apa yang bisa aku lakukan? Aku berikan ini untuk kamu. Tidak usah dikembalikan. Aku membantu kamu. Seperti itu, dengan tindakan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Renungkan hal-hal yang dapat membantu mengingat kasih Allah kepada kita melalui kematian Yesus di salib. Apa ya? Silahkan direnungkan. Tindakan yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Tindakan apa ya? Contoh-contoh orang yang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik, kira-kira apa ya contoh-contohnya? Mungkin kalau sudah menemukan, bisa membantu bersama kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas. Apa makna kasih Allah kepada manusia, khususnya bagi orang-orang yang sedang menghadapi krisis iman dan identitas? Makna kasih Allah apa sih? Sentuhan,
sapaan kepada orang-orang tersebut. Dan terutama membantu apa yang kamu butuhkan. Allah menyapa melalui diri kita. Bagaimana menyampaikan pesan kasih Allah kepada orang yang mengalami krisis? Datang kepadanya, menyapa dan bertanya, apa yang bisa aku bantu? Bapak Ibu, mari kita berdiam sejenak, kita doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan anugerah hidup yang boleh kami terima dan jalani. Terima kasih pula kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah sumber kasih sejati. Semoga kami lebih dapat menanggapi kasih-Mu dengan mengasihi sesama kami. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, demikianlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, setengah itu mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita dan usaha keras kita dalam mengasihi sesama selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ibadah hari ini, ibadah PKSN pertemuan yang pertama ini sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini dapat Anda pahami dan semakin menjawab iman kita, semakin meneguhkan iman kita, dan kita hidup menjadi berkat bagi orang lain atau sesama kita yang ada di sekitar kita. Hidup kita harus berguna bagi orang lain agar hidup kita bermanfaat dan kita hidup lebih bahagia. Yang dikasihi bahagia, yang mengasihi lebih bahagia. Terima kasih atas waktunya dan berkah dalam. Kita akhiri dengan menyanyikan sebuah lagu. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih, Mada Bakti halaman 400. Kita nyanyikan bab ayat 1 dan 2. I